Selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan juga matematika. Tapi karena teman-teman KPA belum ada yang hadir di kelas, saya akan menginfokan, memberitahu bahwa kelas sudah dimulai. Tadi sudah saya menginfokan bahwa kelas sudah dimulai, jadi kita tunggu teman-teman KPA untuk hadir di kelas dulu ya. Oke, sekarang waktu sudah jalan 4 menit. Nanti kita tunggu 10 menitan. Jika teman-teman KPA belum hadir, saya akan start kelasnya, jadi saya akan melakukan single teaching. Oh, ini ada Mbak Aisyah. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aisyah. Halo Mbak Aisyah, suaranya goyang ya? Coba saya lockout dulu sebentar ya. Oke, ini baru di loadingkan, ditunggu sebentar. Oke, halo Mbak Aisyah, gimana suaranya sekarang, masih goyang suaranya? Tes, gimana Mbak, suaranya sudah oke di sana? Oh udah ya. Hari ini kita belajar double ya Mbak ya, karena mengganti pertemuan kemarin yang saya izin. Karena sudah jalan 5 menit, langsung saya start aja ya kelasnya untuk menghemat waktu. Jadi nanti Mbak Yati biar menyesuaikan kelas atau play recordnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir untuk belajar ya. Hari ini kita belajar 2 mata pelajaran. Yang pertama itu bahasa Indonesia, yang kedua kita akan lanjutkan matematika ya. Untuk bahasa Indonesia, kemarin kita sudah belajar tentang kalimat tanya, tapi hanya
sampai pada ciri-cirinya, kita belum masuk ke dalam jenis-jenis kalimat tanya. Jadi kita hari ini akan melanjutkan ya. Selain kalimat tanya, kita akan belajar untuk perwatakan dan penokohan dalam cerita, bacaan teks ya, teks cerita, dan juga tentang rubrik pembaca dalam majalah. Oke, sebelum saya masuk ke dalam materi, mari kita berdoa sama-sama ya teman-teman semua. Semoga nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak. Langsung saja saya masuk ke dalam kalimat tanya. Kemarin kita sudah mengenal ciri-cirinya ya. Ada ciri-cirinya diawali dengan kata apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, kenapa, mengapa ya. Juga bisa apakah, juga bisa. Nah, sekarang kita akan belajar jenisnya. Kalimat tanya ada 4 jenis ya. Yang pertama itu kalimat tanya biasa. Maksudnya kalimat tanya biasa ini adalah kalimat tanya yang umum, yang biasa dipakai ya, yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya ini di sini ada contohnya disebutkan, kapan camping pramuka di sekolah dilaksanakan? Bisa seperti itu. Terus contoh yang lainnya saya tambahkan mengoperasikan. Bagaimana caranya mengoperasikan komputer? Oh, suaranya mulai gak jelas lagi ya Mbak ya. Ini coba sinyal saya merah sih posisinya memang. Coba saya logout lagi ya Mbak ya. Kalau gitu sebentar ya. Oh, ini udah ya. Oh, kalau sudah berarti saya lanjutkan. Oke. Jadi kalimat tanya biasa itu adalah kalimat tanya yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya di situ, kapan camping pramuka di sekolah kita dilaksanakan? Terus bagaimana caranya mengoperasikan komputer? Oke, Mbak Aisyah bisa memberikan saya satu contoh kalimat tanya biasa. Jangan lupa kalimat tanya biasanya diawali dengan apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, kenapa. Kenapa sama mengapa sama saja ya. Bisa dipilih salah satu. Bisa berikan saya satu contoh kalimat tanya dengan menggunakan kata tadi yang biasa digunakan dalam kalimat tanya. Ini ada 2 contoh di sini, bisa ditambahkan satu lagi Mbak Aisyah, saya tunggu. Bebas, boleh apa saja contohnya ya untuk kalimat tanya biasa yang sering sekali Mbak Aisyah gunakan dalam percakapan sehari-hari. Silakan, saya tunggu. Oke, sambil nunggu Mbak Aisyah ya. Oke, ini saya tunggu kalimat contohnya dari Mbak Aisyah. Sembari nunggu ya, saya akan masuk ke dalam kelas untuk pengecekan suaranya. Kalau seandainya tiba-tiba suaranya terputus,
Oke, silakan Mbak Isa. Kalimat tanyanya diketik. Bagaimana caranya membuat roti? Oke, boleh juga seperti itu ya. Oke, untuk kalimat tanya biasa, ada yang dibingungkan Mbak Aisyah? Jadi nggak harus bagaimana caranya ya, bisa banyak sekali. Contohnya saya buatkan lagi, mengapa kakak, oh tidak, suaranya tidak jelas ya. Halo, sekarang masih tidak jelas Mbak? Halo, tes suaranya Mbak, bagaimana? Oh, Mbak Aisyah offline. Sembari nunggu Mbak Aisyah offline, saya oke. Oh, saat Mbak Aisyah offline, kita tunggu dulu. Saya kasih contoh lagi ya. Selain menggunakan bagaimana, saya pakai kenapa ya, atau mengapa. Mengapa kakak Nah, ini juga merupakan contoh dari kalimat tanya dengan menggunakan kata mengapa. Jadi sekali lagi, kalimat tanya biasa itu adalah kalimat tanya yang digunakan dalam kehidupan atau percakapan sehari-hari. Ini Mbak Isa sudah masuk lagi. Saya konfirmasi, bagaimana Mbak, suaranya masih ini tidak jelas? Apa sudah oke? Oh, jelas ya. Untuk kalimat tanya biasa, mungkin ada yang ditanyakan Mbak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan untuk jenis kalimat tanya yang kedua ya. Kalimat tanya yang kedua ini adalah kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi ya. Jadi dalam kalimat tanya ini, kalimat tanya klarifikasi atau konfirmasi ini tidak memerlukan jawaban yang panjang karena hanya memiliki tujuan untuk mengklarifikasi saja. Dengan demikian ya, jawabannya itu hanya perlu ya atau tidak ya. Contohnya, apakah ini bukumu yang hilang di perpustakaan beberapa hari yang lalu? Jawabannya hanya perlu ya atau tidak. Berarti kalau memang benar itu bukunya, berarti jawabannya ya. Kalau tidak, berarti tidak. Selain apakah, ada juga contoh lainnya seperti ini. Sudahkah kamu sarapan? Ya, sudah. Kalau tidak berarti belum. Ini juga merupakan contoh dari kalimat klarifikasi dan konfirmasi ya. Jadi sekali lagi untuk kalimat tanya klarifikasi dan konfirmasi, dia hanya memerlukan jawaban ya atau tidak. Contoh lagi, apakah sepeda yang di bawah pohon itu milikmu? Oh, ini Mbak Siti Aisyah sudah memberikan contoh. Apakah kamu yang telah memberi makan ikan-ikanku? Oke, tepat sekali. Boleh. Berarti sudah bisa dipahami untuk kalimat tanya klarifikasi ya Mbak ya. Kalau sudah, saya lanjutkan ke contoh yang ketiga. Jenis yang ketiga untuk kalimat tanya adalah kalimat tanya retoris. Kalimat tanya retoris ini merupakan kalimat tanya yang diajukan kepada orang lain, namun sebenarnya orang yang menanyakan pun dianggap mengetahui jawabannya. Maksudnya gimana sih? Jadi tujuannya itu ya, pertanyaan ini itu bukan untuk
bertanya. Jadi karena contohnya saya menanyakan sesuatu sama Mbak Aisyah, tapi saya anggap Mbak Aisyah ini sudah tahu jawabannya. Jadi saya hanya sekedar untuk memberikan semangat, menggugah hati, memotivasi atau menegaskan, ya. Biasanya kalimat tanya retoris ini digunakan dalam pidato, khutbah atau orasi, ya. Nah, tadi tujuannya itu memberikan semangat. Oh, suaranya nggak jelas lagi ya? Coba saya yang loud out sebentar ya Mbak ya. Oke, saya loud out sebentar. Tapi di ini saya tetap jalan bagus. Coba saya loadingkan lagi. Oke, sekarang baru loading, kita tunggu dulu sebentar. Halo Mbak, bagaimana sekarang? Sudah oke Mbak suaranya? Di saya oke nih soalnya. Semoga saja sudah denger ya. Oke, saya ulangi ya. Kalimat retoris ini kalimat tanya yang diajukan kepada seseorang ya, orang lain, tetapi orang yang ditanyai itu dianggap sudah mengetahui jawabannya. Biasanya kalimat retoris ini digunakan untuk pidato, ya, khutbah, atau untuk memberikan motivasi, memberikan kesadaran terhadap pendengar atau audiensnya. Nah, contohnya itu gini. Ini contohnya ya. Bukankah kamu tahu nilai ulanganku lebih bagus dari nilaimu? Ini mungkin situasinya si Ani itu merasa tidak puas ya dengan hasil ulangannya, padahal temannya ini mendapatkan nilai yang di bawahnya, tapi dia mengeluh pada temannya ini. Nah, makanya temannya ini berkata kepada si Ani, bukankah kamu tahu nilai ulanganku lebih bukan ya, maksudnya ini kebalik ya. Jadi contohnya si Ani ini seperti mengeluh sama temannya bahwa nilainya ini kurang bagus atau sebagainya. Makanya temannya bilang kepada si Ani, bukankah kamu tahu nilai ulanganku lebih bagus dari nilaimu? Jadi dia si Ani ini dianggap sudah tahu kalau nilainya si Tony seandainya lebih bagus, tetapi kalimat ini diajukan bukan untuk mendapatkan jawaban ya, tapi untuk bisa saja menggugah hati, memberikan motivasi atau memberikan kesadaran. Contoh lagi, saya kasih contoh. Bukankah menolong sesama itu dapat menenangkan hati? Kita tahu ya, kalau membantu orang lain itu dapat memberikan kebahagiaan pada diri kita dan menenangkan hati kita ya. Tetapi ketika kita mengajukan pertanyaan ini, entah itu dalam khutbah atau ceramah ya, biasanya kalau kalimat yang saya beri contoh ini seperti ceramah keagamaan, itu dia tujuannya bukan untuk mendapatkan jawaban, ya, bukan, tetapi dia ingin menggugah hati pendengar atau audiensnya bahwa menolong sesama itu dapat membuat hati kita tenang supaya orang lain ini lebih semangat untuk menolong orang lain. Bukankah menolong sesama itu dapat menenangkan hati? Nah, oke, Mbak Aisyah, bisa diterima untuk kalimat retoris ini? Kalau sudah bisa diterima, bisa dibikinkan satu contoh yang menunjukkan kalimat tanya retoris, yaitu kalimat tanya yang diajukan kepada orang lain, tetapi orang yang ditanyai itu dianggap sudah mengetahui jawabannya. Dan tujuannya dalam pengajuan kalimat retoris ini, kalimat tanya retoris itu untuk memberikan semangat, memberikan kesadaran, motivasi, menggugah hati dan sebagainya kepada audiens.
Bisa dicoba Mbak Aisyah. Oh, ini ada Mbak Yeti masuk kelas, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Yeti. Bisa dengar suara saya? Malam juga Mbak. Ini ketertinggalannya menyesuaikan ya. Hari ini kita belajar 2 mata pelajaran. Yang pertama itu bahasa Indonesia, sekarang sedang berlangsung. Nanti setelah ini kita akan sambung untuk belajar matematika. Jadi kita mengganti pertemuan yang kemarin. Jadi ini sekali lagi, kalimat retoris itu digunakan biasanya dalam pidato atau khotbah ya. Ini Mbak Aisyah sudah, bukankah kalau mencuri itu haram? Ya, tepat sekali, berarti Mbak Aisyah sudah bisa ya. Jadi bukan ini ya, bukan untuk mencari jawaban ya untuk kalimat tanya restoris ini, tapi untuk memberikan motivasi atau kesadaran. Nah, ini ke contoh Mbak Aisyah memberikan contoh, bukankah kalau mencuri itu haram? Berarti ini memberitahukan kepada audiens atau pendengar bahwa mencuri itu adalah suatu perbuatan yang dosa dan itu haram, dilarang oleh agama. Oke. Kalau sudah dipahami, saya lanjutkan untuk jenis kalimat tanya yang keempat, yaitu kalimat tanya tersamar. Ya, kalimat tanya tersamar di sini maksudnya itu adalah kalimat tanya yang biasanya disampaikan secara langsung dengan maksud tertentu seperti meminta, menyuruh atau menolak. Ya, jadi dia punya maksud tertentu. Jadi maksud terselubung ya, ibaratnya seperti itu. Dia punya maksud terselubung, tapi dia tidak dikatakan secara langsung. Ya, jadi makanya dia dibilang kalimat tanya tersamar. Ya. Nah, contohnya di sini, apakah keputusan ini sudah mutlak? Biasanya kalau seperti ini ada sebuah diskusi atau musyawarah dengan sudah mencapai kata mufakat. Contohnya untuk pembangunan desa setiap kepala rumah tangga ditarik 200.000 seandainya. Nah, ada yang ingin menolak, ceritanya seperti itu. Nah, ingin menolak keputusan itu karena dianggap 200.000 itu sangat berat sekali, makanya dia menanyakan apakah keputusan ini sudah mutlak. Nah, itu dia maksudnya adalah untuk menolak keputusan tadi. Saya bagi contoh, karena untuk pembangunan desa setiap rumah ditarik 200.000, karena merasa keberatan dia ingin menolak, tetapi dia tidak mengatakan saya tidak setuju dengan hasil keputusan itu, tidak, tetapi dengan kalimat tanya yang tersamar, apakah keputusan ini sudah mutlak? Nah, sebagai contoh lagi saya buatkan nah, apakah kita harus memakan makanan itu? Nah, ini kan kalau ada orang yang kira-kira menanyakan seperti itu, kira-kira teman-teman dia itu meminta, menyuruh atau menolak? Apakah kita harus memakan makanan itu? Kira-kira kalau ada seseorang yang mengatakan kalimat tanya ini, kira-kira dia itu sedang meminta makanan, menyuruh menyiapkan makanan, atau menolak makanan? Kira-kira. Ya, tepat sekali, menolak. Jadi bisa dipahami untuk kalimat tanya tersamar ini? Kalau sudah bisa dipahami untuk kalimat tanya tersamar, untuk Mbak Yeti sama Mbak Aisyah bisa bikinkan saya satu contoh kalimat tanya tersamar. Saya tunggu. Silakan dicoba.
Oke, ini saya masih menunggu untuk contoh kalimat tanya. Oh, ini Mbak Yati sudah. Tahukah kamu kalau tempat itu sangat berbahaya? Ya, Mbak Yati, berarti dia menyuruh untuk menjauhi tempat itu ya. Oke, apakah keputusan ini ada persetujuan? Untuk Mbak Aisyah, untuk kalimat tanyanya sudah tepat, tapi untuk tandanya jangan titik-titik ya Mbak ya, dikasih tanda tanya, karena ciri dari kalimat tanya itu ada tanda tanya ya. Itu yang membedakan dengan kalimat biasa. Oke, apakah keputusan ini ada persetujuan? Oke, tepat sekali, dia meminta persetujuan. Oke, berarti sudah pada pinter-pinter ya. Kalau gitu sudah bisa kalimat tanya, saya ingin mengajak teman-teman ya membaca sebuah teks di mana teks ini bertemakan tentang kesehatan, dan ini ceritanya adalah tentang seorang sahabat ya yang membantu sahabatnya. Judulnya adalah Peran Seorang Sahabat. Nah, silakan nanti saya akan membacakan teks bacaan ini. Teman-teman silakan diperhatikan, disimak baik-baik. Setelah itu kita akan berlatih untuk membuat kalimat tanya ya. Sudah diberikan jawabannya nanti. Nanti sudah ada jawabannya. Jadi kita akan membuat kalimat tanya sesuai dengan jawaban berdasarkan teks bacaan yang akan saya baca. Sudah siap teman-teman? Oke, saya mulai ya untuk membaca teksnya. Peran seorang sahabat. Pak Darto seorang pekerja keras. Dalam 1 minggu saja, kadang Pak Darto hanya 1 kali pulang ke rumah. Karena itu, rumahnya dititipkan pada Pak Karno, sahabatnya. Pada suatu hari, Pak Darto jatuh sakit. Ia hanya tidur-tidur di kamarnya saja. Pak Darto juga tidak mau berobat ke dokter. Bagi Pak Darto, berobat ke dokter adalah pemborosan. Pak Darto juga menganggap dokter tidak akan bisa menyembuhkannya. Pak Karno merasa sedih dan kasihan melihat keadaan sahabatnya. Pak Karno tidak tega melihat Pak Darto yang hanya tidur-tiduran di kamar saja dan tidak mau pergi ke dokter. Pak Karno terus membujuk Pak Darto agar mau berobat ke dokter. Darto, saya ini sahabatmu dari kecil, jadi izinan saya untuk membantu kamu. Saya akan memanggil dokter ke sini untuk mengobati penyakitmu, kata Pak Karno dengan nada sedih. Karno, kamu itu tahu apa tentang dokter? Dokter itu tidak bisa menyembuhkan saya. Dia hanya memeriksa tubuhku dengan alatnya saja. Setelah itu hanya memberi resep obat, dan obat yang diminum tidak akan berguna, jawab Pak Darto dengan nada marah. Pak Karno tidak putus asa dengan kemarahan Pak Darto. Hari itu Pak Karno tidak berangkat bekerja. Dia berusaha mencari berbagai cara untuk dapat membawa Pak Darto ke dokter. Pak Darto bingung sebab sahabatnya tidak percaya pada dokter. Akhirnya Pak Karno menemukan ide untuk mempertemukan Pak Darto dengan dokter. Pak Karno meminta seorang dokter untuk berpura-pura menjadi seorang ahli penyembuh segala penyakit. Dokter itu diminta untuk memakai baju biasa. Darto, sahabatku, ini kubawakan seorang yang ahli menyembuhkan penyakit. Dia bukan seorang dokter, kata Pak Karno dengan penuh perhatian. Baiklah, asal jangan dokter yang merawatku, karena saya tidak percaya dengan dokter, kata Pak Darto. Dokter yang menyamar tersebut kemudian memeriksa Pak Darto. Saat memeriksa, dokter itu tidak memakai alat. Dokter itu hanya memakai tangan. Kemudian dokter itu menyuruh Pak Karno untuk membeli obat di apotek. Pak Darto sembuh beberapa hari kemudian.
Dia berterima kasih kepada sahabatnya. Dia juga ingin bertemu dengan seorang ahli yang telah menyembuhkannya. Pak Karno kemudian menceritakan hal yang sebenarnya. Pak Darto menyesal dan menyadari kesalahannya. Ini tadi cerita tentang peran seorang sahabat, ya. Jadi dari ceritanya ini tentang dua orang sahabat namanya Pak Darto dan Pak Karno. Pak Darto ini seorang pekerja keras ya, jarang di rumah, jadi rumahnya dititipkan sama Pak Karno. Nah, suatu hari Pak Darto ini sakit, tetapi Pak Darto ini tidak mau berobat ke dokter karena dia tidak percaya dengan dokter. Tapi Pak Karno tetap bersabar dan akhirnya mencari cara bagaimana si Pak Darto ini mau berobat. Akhirnya si dokter ini disuruh memeriksa Pak Darto dengan pakaian biasa ya, berpura-pura tidak menjadi seorang dokter. Setelah diperiksa telah beberapa hari Pak Darto sembuh, kemudian Pak Karno menceritakan hal yang sebenarnya dan Pak Darto menyesal dan menyadari kesalahannya. Ini tentang cerita peran seorang sahabat. Nah, tadi kita sudah belajar ini ya tadi ya teman-teman ya, pertanyaan. Nah, kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan. Jadi di sini sudah disediakan jawaban. Tugas kita adalah membuat pertanyaannya, tapi berdasarkan jawaban dan juga teksnya. Oke, bisa dilihat nomor 1. Nomor 1 ya, jawabannya dalam 1 minggu saja kadang Pak Darto hanya sekali pulang ke rumah. Ya, dalam 1 minggu saja kadang Pak Darto hanya 1 kali pulang ke rumah. Di sini menyatakan waktu, ya, bisa waktu, bisa saja menanyakan kalau dalam bahasa Inggris ini berapa kalinya ya, timingnya ya, waktunya berapa kali. Nah, kira-kira kalau dari sini ya kita bisa ngambil ya, dari saya ambil yang jawabannya 1 kali pulang ke rumah. Jadi sebagai contoh nomor 1. Nah, ini 1 kali berarti saya bisa buat pertanyaannya berapa kali dalam seminggu Pak Darto pulang ke rumah. Ini nambah-nambah, saya enter dulu. Oke. Ke rumah. Oke. Nah, nomor 1 bisa dipahami. Berapa kali dalam seminggu Pak Darto pulang ke rumah? Nah, jawabannya dalam 1 minggu saja kadang Pak Darto hanya 1 kali pulang ke rumah. Oke. Nah, itu yang nomor 1. Coba teman-teman nomor 2. Nah, ciri ini ada Karno, berarti Karno ini suaranya mulai ya Mbak ya. Kalau gitu saya logout sebentar kalau gitu ya, tunggu sebentar. Oke, ini baru loading. Oke, ini baru loading, tunggu sebentar ya. Oke, suaranya masih processing, sudah terlihat semua tapi suaranya masih processing, kita tunggu sebentar.
Oke, ini sudah. Halo Mbak, gimana sekarang sudah suaranya? Sudah kedengeran? Oh sudah ya. Kalau gitu kita tadi yang nomor 1 kita coba tadi kerjakan bersama ya. Tadi dalam 1 minggu saja kadang Pak Darto hanya 1 kali pulang ke rumah. Bisa seperti itu. Berapa kali dalam seminggu Pak Darto pulang ke rumah? Bisa seperti itu. Atau seberapa sering Pak Darto pulang ke rumah? Ya, seberapa sering Pak Darto pulang ke rumah itu juga bisa. Nah, yang nomor 2, oke Mbak Yeti ini sudah memberikan ini apa kalimat tanyanya. Di sini ada Karno, berarti Karno itu menunjukkan orang ya. Kemarin kalau kita sudah belajar orang itu menggunakan kalimat tanya siapa. Ini Mbak Yeti sudah mencoba, saya baca dulu. Siapakah sahabat Pak Darto? Karno. Ya, tepat sekali. Satunya, kepada siapakah Pak Darto menitipkan rumahnya? Tepat sekali. Jadi bisa dua-duanya ya. Yang pertama benar, tepat sekali, bisa saja. Siapakah? Bisa siapakah? Sahabat Pak Darto langsung bisa, atau siapa nama sahabat Pak Darto. Pak Darto. Yang kedua kalimat tanyanya Mbak Yeti juga kepada siapa Pak Darto menitipkan Pak Darto menitipkan rumahnya. Oke, tepat sekali. Ayo Mbak Aisyah, jangan mau kalah sama Mbak Yeti ini. Oke, kita coba yang nomor 3. Karena pergi ke dokter bagi Pak Darto adalah pemborosan dan dokter tidak akan bisa menyembuhkannya. Ada di sini kalimatnya karena. Kemarin kalau karena ya itu berupa alasan. Berarti ini Mbak Yeti kemarin ya, kalau ada karena boleh menggunakan kalimat tanya mengapa. Oke. Mengapa? Terus Mbak Yeti ini juga menggunakan apakah alasan ya? Boleh juga bisa. Coba Mbak Aisyah boleh dicoba. Ini Mbak Yeti sudah menggunakan apakah alasan Pak Darto sehingga tidak mau ke dokter ya. Coba Mbak Aisyah dicoba untuk menggunakan kalimat tanya mengapa. Untuk jawaban nomor 3, karena pergi ke dokter bagi Pak Darto adalah pemborosan dan dokter tidak akan bisa menyembuhkannya. Kenapa Pak Darto tidak mau periksa ke dokter? Oke, tepat sekali ya, ini pada pinter-pinter ini. Oke, kita lanjutkan yang nomor 4 ya. Pak Karno merasa sedih dan kasihan melihat sahabatnya. Pak Karno merasa sedih dan kasihan melihat sahabatnya. Coba kalimat tanya yang tepat untuk jawaban ini kira-kira apa teman-teman? Saya tunggu, silakan dicoba. Oke, Mbak Aisyah dan Mbak Yeti silakan dicoba untuk nomor 4. Pak Karno merasa sedih dan kasihan melihat sahabatnya. Ini kalau sedih berarti perasaan ya. Saya kasih merasa, berarti ini berhubungan dengan perasaan. Oke. Coba boleh dicoba.
Sebentar saya login dulu. Oke, Mbak Yeti, bagaimanakah reaksi Pak Karno melihat Pak Darto? Oke, bisa. Bagaimana kalau sama-sama menggunakan bagaimana? Ini karena merasa. Berarti selain bagaimanakah reaksi Pak Karno melihat Pak Darto? Boleh menggunakan kata perasaan. Ya, gimana? Ini Mbak Aisyah, kalau gimana itu ini ya kurang baku ya untuk bahasa Indonesia. Itu kan bahasa verbal kita sehari-hari. Jadi nanti kalau dalam pengerjaan menggunakan yang baku ya. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana perasaan Pak Karno setelah melihat Pak Darto sakit? Oke, Pak Karno merasa sedih dan kasihan melihat sahabatnya. Oke, tepat sekali. Berarti saya anggap untuk beberapa latihan ini sudah bisa. Saya anggap sudah bisa untuk membuat kalimat tanya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk mengenal tokoh dan watak, ya, tokoh dan watak dalam cerita. Di sini teman-teman nanti disuruh menentukan tokoh dan watak dalam cerita peran seorang sahabat. Tapi saya ingin mengenalkan apa sih itu tokoh, apa itu watak ya. Sebentar, ini baru loading. Nah, oke, tampilannya sudah kelihatan untuk perwatakan dan penokohan, teman-teman. Di sana sudah kelihatan. Oke, kalau gitu saya langsung ya. Sebenarnya unsur-unsur dalam cerita itu banyak sekali, tapi ini kita belajar fokus pada perwatakan dan penokohan. Kalau perwatakan itu biasanya berhubungan dengan karakteristik kepribadiannya, ya, pola pikirnya seperti itu. Kalau penokohan itu pelaku atau tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ya. Tokoh ya, jadi tokoh ini adalah pelaku pada sebuah cerita. Kalau dalam cerita tadi peran seorang sahabat, tokohnya itu ada 3 ya. Yang pertama itu Pak Darto, yang kedua itu Pak Karno, dan yang ketiga adalah dokter. Jadi tokohnya ada 3. Nah, tokohnya ada 3. Yang pertama itu Pak Karno, Pak Darto, dan juga dokter. Nah, setiap tokoh tadi ya, baik Pak Karno, Pak Dokter, sama Pak Darto, itu memiliki watak ya. Jadi dia memiliki watak, sikap, sifat, dan kondisi fisik yang berbeda-beda. Nah, watak, sikap, sifat, dan kondisi fisik dan juga pribadi ini itu yang disebut dengan perwatakan atau karakter. Jadi perwatakan ini adalah karakter. Nah, watak tokoh ini seharusnya nggak pakai garis miring ya teman-teman ya. Watak tokoh dalam cerita itu terbagi atas 3 jenis ya. 3 jenis. Yang pertama itu tokoh protagonis. Di sini protagonis itu biasanya tokoh utama ya. Jadi dia kalau dalam cerita itu tokoh yang baik hati ya. Biasanya tokoh ini dimunculkan untuk mengatasi berbagai macam persoalan. Kira-kira kalau dalam ini saya kasih contoh dulu dalam cerita bawang merah dan bawang putih.
Kalau di cerita bawang merah, bawang putih itu kan ada bawang merah, bawang putih sama ibu tirinya, ya. Nah, di situ untuk tokoh protagonis atau tokoh utama yang dimunculkan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu adalah bawang merah. Bawang merah sama bawang putih, yang jahat itu bawang putih apa bawang merah ini? Saya kok lupa ceritanya. Bawang merah ya yang jahat ya. Berarti yang baik hati di situ yang tokohnya protagonis adalah bawang putih ya. Bawang putih. Nah, yang kedua, tokoh antagonis itu biasanya tokoh yang melawan tokoh utama atau protagonis yang baik hati ini. Oh gitu ya Mbak Aisyah. Oke Mbak, silahkan. Nanti kalau sudah selesai boleh gabung lagi karena kita nanti masih lanjut untuk belajar matematika ya Mbak ya. Oke, saya ulangi ya, tadi sedikit kebalik ngomongnya. Tokoh protagonis itu adalah tokoh utama, biasanya dimunculkan untuk mengatasi berbagai masalah ya yang dihadapi dalam cerita. Contohnya dalam kisah bawang merah bawang putih, untuk tokoh protagonisnya itu adalah bawang putih ya, tokoh utamanya. Dia baik hati sekali ya. Nah, tokoh yang kedua itu tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini biasanya kebalikan atau lawan dari protagonis. Jadi kalau dalam kisah bawang merah bawang putihnya baik, berarti yang jahat di situ adalah bawang merah dan juga ibu tirinya. Ini adalah tokoh antagonis. Terus ada juga tokoh tritagonis. Nah, tokoh ini itu biasanya disebut dengan tokoh pendamai. Ya, jadi tokoh ini tidak memiliki sifat protagonis ataupun antagonis. Jadi dia membantu ya, membantu, atau kalau dalam ini sinetron itu seperti tokoh figuran atau juga sebagai kayak contohnya ada dua anak kecil yang bertengkar, terus ada seorang kiai yang mendamaikan. Nah, kiai ini adalah tokoh dari tritagonis ya. Jadi dia tidak memihak pada protagonis ataupun antagonis ya. Kalau bawang merah itu kan juga ceritanya bawang merah bertemu dengan seorang ini ya, peri ya. Nah, peri itulah yang dia adalah tokoh tritagonis ya. Nah, kalau gitu bisa dicoba teman-teman tadi dalam peran sahabat ya, peran seorang sahabat, tokoh protagonisnya itu siapa? Apakah Pak Karno, Pak Darto, apa dokter untuk tokoh protagonisnya? Oke, tepat sekali Pak Karno. Kalau tokoh antagonisnya Mbak? Tokoh antagonisnya siapa? Pak Darto. Untuk tritagonisnya? Tritagonis tadi ya Pak Dokter ya. Jadi dia bijak sekali, dia mau menyamar terus mau membantu mengobati Pak Darto yang sakit dan punya keyakinan bahwa dokter itu tidak dapat menyembuhkan penyakitnya, tidak berguna ya. Oke. Sampai sini untuk perwatakan dan penokohan ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, sambil nunggu konfirmasi teman-teman tentang ini perwatakan dan penokohan. Oh, enggak ada ya. Kita ini akan belajar mencari pokok-pokok informasi. Sebentar. Mencatat pokok-pokok informasi. Kemarin kita kan sudah belajar ide-ide pokok, kalimat utama, ini ya. Kalimat pokok ya, dan lain sebagainya. Kemarin pada
awal-awal kita belajar bahasa Indonesia kita sudah menjawab. Sudah belajar. Nah, di sini kita ulas sedikit ya, mencatat pokok-pokok informasi. Di sini maksudnya kita mengambil ya informasi yang penting dari suatu bacaan. Di sini jadi intisarinya bacaan itu apa sih, informasi pokoknya itu apa sih, yang penting itu apa sih. Nah, ini saya akan membacakan ya penyebab utama diare. Nanti kita cari kalimat pokoknya, informasi pokok atau informasi intinya ya yang bisa kita ambil. Nah, sudah siap ya, kita mulai ya. Penyebab utama diare. Dalam sebuah riset yang diselenggarakan oleh USAID ISP, Nona Puru Utomo menegaskan bahwa perilaku kebersihan dan sanitasi yang buruk menyebabkan diare. Meskipun demikian, masih banyak orang cenderung meyakini bahwa diare disebabkan oleh hal-hal yang tidak berhubungan dengan perilaku bersih dan sanitasi. Misalnya keracunan makanan, musim, tanda-tanda pertumbuhan bagi bayi. USAID ISP melihat hubungan antara kebersihan dan diare. Sampah dan lalat menjadi penyalur penularan diare yang utama. Selain air yang terkontaminasi, penyebab diare antara lain karena masyarakat tidak disiplin menerapkan perilaku bersih. Perilaku umum adalah mencuci tangan tidak menggunakan sabun. Padahal di tangan yang kotor banyak kuman menempel. Sangat sedikit orang tua yang mengajari anaknya mencuci tangan dengan sabun, terutama mereka yang berada pada tingkat ekonomi bawah. Kompas 1 Februari 2007 halaman 26. Jadi bacaan tentang diare ini dikutip atau diambil dari koran Kompas edisi tanggal 1 Februari 2007 ya, diambil pada halaman 26. Nah, tadi sudah saya bacakan ini teksnya, teks pendek tadi tentang diare. Otomatis teman-teman dapat informasi pentingnya ya. Dapat ya. Nah, bisa disebutkan informasi pentingnya yang dari bacaan tadi yang sudah saya baca, satu saja bisa disebutkan. Di sini ada satu sudah diberikan contoh, penyebab diare adalah perilaku kebersihan dan sanitasi buruk. Tadi ya dalam paragraf pertama ya ini ya. Paragraf pertama disebutkan tadi ya, perilaku diare, penyebab diare itu karena perilaku kebersihan dan sanitasi yang buruk ya. Jadi untuk mengambil informasi pokok itu kalimatnya tidak harus sama dalam bacaan, tidak harus sama, tetapi inti dari bacaan tersebut ya, inti dari informasi yang kita sampaikan itu sama. Tadi kan penyebab utama diare adalah perilaku kebersihan dan sanitasi yang buruk. Dibandingkan dengan kalimat ini, intinya adalah sama. Nah, teman-teman bisa memberikan saya satu ya, dimulai dari ini ya, paragraf 2 dan paragraf terakhir, paragraf 3. Satu pokok informasi yang bisa diambil dari bacaan ini. Bisa? Coba Mbak Yeti dicoba satu informasi pokok informasi yang bisa diambil. Salah satunya tadi penyebab diare adalah kebersihan dan sanitasi yang buruk.
menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Maksudnya bagaimana ini, Mbak? Menjaga kebersihan. Saya punya satu contoh ya. Nah, di sini lalat dan sampah merupakan penyalur utama menularnya diare. Saya ambil dari paragraf ketiga. Dari ini, sampah dan lalat menjadi penyalur penularan diare yang utama. Bisa saja teman-teman ngambil plek dari paragraf ini, atau mungkin dengan diolah menjadi bahasa teman-teman sendiri seperti yang saya lakukan. Lalat dan sampah, di sini kan sampah dan lalat menjadi penyalur penularan diare yang utama. Saya pakai bahasa saya sendiri yang intinya sama, lalat dan sampah merupakan penyalur utama menularnya diare. Oke Mbak Yeti, menjaga kebersihan untuk terhindar dari diare. Oke, tepat sekali, bisa dari sini ya. Ini tadi kan disebutkan kalau biasanya orang yang terkena diare itu kurang atau tidak menerapkan disiplin tentang perilaku bersih. Bisa menjaga kebersihan untuk terhindar dari diare. Bagaimana Mbak Yeti? Bisa untuk dipahami untuk mencatat pokok-pokok informasi. Jadi kita bisa tambahkan di sini. Ini pokok informasi yang kedua yang dari Mbak Yeti ya. Menjaga kebersihan untuk terhindar dari diare. Ini adalah pokok informasi yang kedua. Pokok informasi yang ketiga dari saya tadi ya, sampah dan lalat merupakan penyalur utama dalam menularnya diare. Nah, dan seterusnya masih banyak sekali di situ. Kurangnya kesadaran ini ya, mencuci tangan ya. Di situ kan banyak sedikit sekali orang tua yang mengajari anaknya untuk mencuci tangan dengan sabun ya, dan lain sebagainya. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, mencuci tangan dengan sabun dapat mencegah penularan diare. Itu juga bisa ya Mbak Yeti ya. Oh, ternyata materi tentang watak ini tadi ya teman-teman ya, ini tidak apa-apa, saya tinggal saja ini untuk mencari watak tadi ya. Watak kan kita sudah mengenal watak protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, di sini saya tambahkan sedikit, tadi ketinggalan ya. Tampilannya sudah kelihatan ya Mbak, 2 metode untuk mencari sifat. Oke, nah saya tambahkan, jadi dalam mencari sifat atau watak dalam tokoh ya, itu ada 2 metode yang dicari, yang digunakan, itu mode analitik dan mode dramatik. Nah, atau mungkin teman-teman pernah dengar dengan watak tersurat dan tersirat. Kalau analitik ini maksudnya adalah tersurat. Tersurat di sini maksudnya adalah watak ya, watak tokoh itu dipaparkan secara langsung. Ya. Jadi misalnya pemarah disebutkan, pemarah, penakut, sombong, pemalu, keras kepala. Tadi dalam cerita tadi ada Pak Darto mengatakannya dengan marah.
Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Pak Darto adalah seorang pemarah. Jadi di situ dipaparkan langsung ya bahwa Pak Darto itu orangnya pemarah. Nah, ada lagi. Terus yang kedua itu adalah metode dramatik atau tersirat ya. Kalau tersurat itu dipaparkan secara langsung, disebutkan secara langsung. Kalau tersirat ini sifat tokoh ya, itu tidak langsung dipaparkan atau digambarkan. Jadi melalui penggambaran fisik, contohnya dari pakaian, postur tubuh, bentuk rambut, warna kulit. Nah, terus yang kedua itu pergambaran melalui cakapan yang dilakukan tokoh lain. Terus yang ketiga, teknik reaksi tokoh lain yang berupa pandangan, pendapat, sikap, dan komentar. Kalau dalam cerita tadi ya kita lihat dari ini, saya kembalikan ke cerita tadi untuk Pak Darto dan Pak Karno. Nah, di sini. Nah, Pak Karno tidak putus asa dengan kemarahan Pak Darto. Nah, di sini disebutkan tidak putus asa. Nah, di sini ini tersirat apa tersurat nih? Sifat dari Pak Karno orangnya tidak mudah putus asa. Di sini disebutkan tidak putus asa. Berarti ini merupakan contoh dari analitik atau tersurat. Jadi sudah disebutkan secara langsung. Ya. Terus di sini dari sini Pak Darto bingung sebab sahabatnya tidak percaya pada dokter. Akhirnya Pak Karno menemukan ide untuk mempertemukan Pak Darto dengan dokter. Pak Karno meminta seorang dokter untuk berpura-pura menjadi seorang ahli penyembuh segala penyakit. Dokter itu diminta untuk memakai baju biasa. Nah, dari sini kan pertama Pak Darto ini bingung, terus kemudian dia menemukan ide. Oh, saya lost connection, sebentar saya log out dulu. Don't talk anymore. Oke, ini baru loading. Saya lost connections. Oke, saya cek dulu. Iya Mbak, sebentar Mbak Yeti. Oke, saya start. Halo Mbak Yeti. Halo Mbak Yeti, bisa dengar suara saya? Maaf ya Mbak, tadi suaranya hilang karena ini koneksi saya putus ya, koneksinya putus, tapi sekarang sudah dengar ya Mbak ya. Saya lanjutkan dari Pak Darto bingung sampai ke memakai baju biasa. Di situ menunjukkan bahwa Pak Darto ini bukan seorang yang mudah putus asa, walaupun temannya ini marah, tidak mau berobat dengan dokter, tapi dia tidak putus asa, tidak mudah menyerah ya. Di sini ya itu merupakan ini ya, yang tersirat. Kalau tersirat ini kita bisa ngambil dari sini. Bukti bahwa Pak Darto itu adalah orang yang tidak mudah putus asa. Tetapi kalau yang tersurat atau analitik ya, itu bisa diambil dari Pak Karno tidak putus asa dengan kemarahan Pak Darto. Oke, itu materi bahasa Indonesia kita hari ini. Kita sudah belajar
kalimat tanya, jenis-jenisnya ya. Tadi kita juga sudah latihan, terus kita juga sudah belajar untuk mencari atau mencatat pokok-pokok informasi. Terus ada belajar dengan perwatakan dan penokohan. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk materi kita hari ini, Mbak, untuk bahasa Indonesia khususnya? Kalau tidak ada, saya tutup untuk pertemuan bahasa Indonesianya. Nanti habis ini kita langsung lanjutkan ke matematika ya. Oke, saya tutup untuk bahasa Indonesianya. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke matematika.